Nofris Arato dari Agroteknologi 5, pendapat tentang fenomena di Indonesia dengan tema Ketahanan Nasional. Kita tahu Ketahanan Nasional itu didirikan pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1964 dan langsung dibawa oleh Presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berganti nama menjadi Ketahanan Nasional yang berada di Panglima Angkatan Senjata ABRI. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yaitu kesatuan menyeluruh dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik unsur sosial maupun alamiah, baik bersifat potensial maupun fungsional. Ketahanan nasional berisi keuletan dan keteguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang dari luar maupun dari dalam. Ketahanan nasional, konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh dan terpadu berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945 dan wawasan Nusantara. Dengan kata lain, konsepsi ketahanan nasional Indonesia merupakan pedoman untuk meningkatkan keuletan dan keteguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Ancaman dari dalam negeri contohnya adalah pemberontakan dan subversi yang berasal atau terbentuk dari masyarakat Indonesia. Ancaman dari luar negeri contohnya adalah infiltrasi, subversi, dan intervensi dari kekuatan kolonialisme dan imperialisme serta invasi dari darat, udara, dan laut oleh musuh dari luar negeri. Ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, tidak hanya untuk pertahanan tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Sifat-sifat ketahanan nasional antara lain: 1. Sifat mandiri, artinya ketahanan nasional bersifat percaya dan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. 2. Dinamis, artinya ketahanan nasional tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara. 3. Menunggal, artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang. 4. Wibawa, artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat menunggal pada wujud kebijakan nasional dan akan diperhitungkan oleh pihak lain. 5. Konsultasi dan kerjasama, artinya ketahanan nasional bangsa Indonesia mengutamakan sikap kontratatif dan antagonis. Asas ketahanan nasional antara lain: 1. Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi bagi individu maupun masyarakat atau kelompok. Dengan demikian, kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional. 2. Asas mawas dan ke dalam dan mawas keluar merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Di samping itu, sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Pertama, mawas ke dalam. Mawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi merupakan nasional itu sendiri. Mawas keluar artinya
dapat mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Serta asas kekeluargaan. Asas ini bersifat keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenangan rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat. Keempat, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa dalam kehidupan persatuan dan perpaduan yang bermasyarakat. 5. Pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbagai bangsa dan negara, antara lain 1. Aspek berkaitan dengan alam bersifat statis. 2. Aspek yang berkaitan sosial bersifat dinamis. Pengaruh aspek ideologi dari luar, antara lain yaitu suatu sistem nilai sekaligus kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Liberalisme artinya aliran pikiran perseorangan atau individualistik, mengajarkan bahwa negara adalah masyarakat hukum. Berikut komunisme, aliran pikiran golongan diajarkan oleh Karl Marx, Engels, dan Lenin. Pada mulanya merupakan kritik Karl Marx atas kehidupan sosial kehidupan masyarakat pada awal revolusi industri. Golongan borjuis menindas golongan proletar. Karena itu Marx menganjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik, antara lain 1. Menciptakan situasi konflik. 2. Ajaran komunis. 3. Masyarakat komunis. 4. Masyarakat komunisme. Berikut faham agama. 1. Ideologi Pancasila merupakan tatanan nilai yang digali dan nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila antara lain 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya sila ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai spiritual. Kemanusiaan yang adil dan berharap mengandung nilai kesamaan derajat. Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan mengandung nilai kebijaksanaan bahwa kedaulatan di tangan rakyat yang diwujudkan oleh persatuan nasional. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pengharapan terhadap hak orang, gotong royong dalam suasana kekeluargaan, ringan tangan, dan kerja keras untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik, antara lain 1. Pengalaman Pancasila. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 3. Sasanti Bhinneka Tunggal Ika. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup. 5. Pembangunan sebagai pengalaman Pancasila. 6. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri. Pengaruh aspek politik. 1. Politik dari luar negeri. Politik dari luar negeri adalah kehidupan politik dan keanekaragaman berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. 1. Struktur politik. 2. Proses politik. 3. Budaya politik. 4. Komunikasi politik. 2. Politik dari luar negeri adalah salah satu sarana pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antar bangsa. Sekian dan hasil pendapat saya. Sekian dan terima kasih.